Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwanda Binta Iksan, CPNS Kementerian PUPR Dirjen SDA, peserta pelatihan dasar BAS 2 Babak Wilayah 5 Yogyakarta tahun 2022. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi pemahaman dan penerapan nilai akuntabel dan kompeten. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban yang bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu. Sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi utama, yaitu pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis dalam kurung peran demokrasi. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dalam konteks akuntabilitas, perilaku tersebut adalah yang pertama, kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. 2. Kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Tinggalkan semua mental dan pola pikir ASN yang tidak sesuai dengan konsep akuntabilitas, integritas, dan anti korupsi. Mulailah dengan semangat baru, semangat ASN yang menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, kecermatan, kedisiplinan, dan berintegritas tinggi. Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan. Dalam pasal 1 Permen.PAN RB nomor 38 tahun 2017, dan kompetensi menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Dalam hal ini, ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan kompetensi dirinya termasuk mewujudkannya dalam kinerja. Sesuai Peraturan Menteri PAN RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi ASN, kompetensi meliputi 1. Kompetensi teknis, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik, berkaitan dengan bidang teknis jabatan. 2. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Yang ketiga, kompetensi sosial kultural adalah sikap atau perilaku yang dapat diamati dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam berbagai hal yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Panduan perilaku kompeten yang semestinya dipahami dan diimplementasikan oleh setiap ASN di instansi tempatnya bertugas yang terdiri dari 1. Berkinerja yang berakhlak. Setiap ASN sebagai profesional sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. 2. Meningkatkan kompetensi diri. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah adalah keniscayaan. 3. Membantu orang lain belajar. Aktif untuk akses dan transfer pengetahuan dalam bentuk pengembangan jejaring ahli. Yang keempat, melakukan kerja terbaik. Pentingnya berkarya terbaik dalam pekerjaan selayaknya tidak dilepaskan dengan apa yang menjadi terpenting dalam hidup seseorang. Sekian ulasan mengenai salah satu core value berakhlak, yaitu akuntabel dan kompeten. Semoga dengan kita menerapkan prinsip akuntabel dan mengembangkan kompetensi, kita dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.